Jie, 2, 3. Di sana sadonya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya di sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Dunsana, kabar rantau. Kali ini kita akan membahas tentang Tarompa Datuak, warisan budaya Minangkabau yang tetap hidup di tangan Arlen. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Dalam bahasa Minang, sandal disebut dengan tarompa. Tarompa datuak berarti sandal yang biasa dipakai para datuak. Datuak, datuk, adalah kepala suku atau kepala kaum sesuai adat Minang. Gelar datuk diberikan berdasarkan kesepakatan suatu kaum kekerabatan berdasarkan garis keturunan dari pihak ibu, matrilineal, dan disetujui dalam rapat pemuka adat setempat. Setelah seseorang resmi bergelar datuk dengan perayaan adat, maka di belakang namanya diberi tambahan. Misalnya, Anwar Datuk Rajo Alam. Di suatu nagari, desa, di Sumbar, diperkirakan secara rata-rata terdapat belasan orang, semuanya laki-laki, yang bergelar datuk. Penampilan seorang datuk dalam acara adat, punya ketentuan tersendiri, mulai dari tutup kepala hingga alas kaki. Namun demikian, artikel ini lebih terfokus membahas alas kaki berupa sandal, yakni tarompa datuak. Meskipun disebut tarompa datuak, sebetulnya orang biasa pun, sejak dari zaman dulu juga sering memakai. Ada kebanggaan tersendiri bagi pemakai sandal tradisional yang terkesan artistik itu. Modelnya antik, tapi si pemakai tak merasa sebagai orang yang ketinggalan zaman. Justru anak muda pun banyak yang suka. Dari sisi kenyamanan, mungkin tarompa datuak agak keras atau kaku, dibanding sandal produksi pabrik dengan bahan yang lebih lentur. Tapi, jika sudah terbiasa memakai, lama-lama sisi kulit yang menjadi bahan sandal tersebut, tak akan terasa keras lagi. Produksi tarompa datuak dilakukan secara manual oleh beberapa pengrajin sepatu dan sandal yang terdapat di beberapa kota di Sumatera Barat. Bahkan, ada juga perantau Minang di Medan dan Jakarta yang sengaja membuat dan menjual tarompa datuak. Ternyata yang bukan orang Minang pun banyak yang suka. Seorang pengrajin menuturkan mampu membuat 20 pasang tarompa datuak dalam satu hari selama 8 jam kerja. Proses pengerjaannya secara manual dengan berbagai alat seperti pisau khusus untuk memotong kulit yang menjadi tapak sandal. Demikian juga memotong kulit yang lebih halus untuk bagian atas sandal. Lalu ada semacam mal atau cetakan, berbentuk bagian bawah dari kaki manusia, untuk berbagai ukuran. Kulit atas dan kulit bawah harus dililit ke cetakan itu tadi secara manual sewaktu pengerjaannya. Harganya dijual sekitar Rp180.000 bagi yang tidak sepenuhnya kulit dan Rp400.000 untuk yang full kulit asli. Sekarang, tarompa datuak ini laris manis dicari para perantau Minang yang pulang kampung. Bagi mereka yang tinggal di Jakarta, tarompa datuak dijual di berbagai toko kerajinan dan seni, seperti di Pasar Seni Ancol, Toser Basarinah, dan sebagainya. Tarompa datuak tersebut, sebagian dibuat oleh pengrajin yang perantau asal Minang. Namun, juga ada dibuat oleh pengrajin sandal dari Garut, Jawa Barat. Ternyata peminat tarompa datuak tidak hanya orang lokal saja, turis asing pun tak sedikit yang membeli. Jika saja tarompa datuak dipromosikan secara lebih gencar, termasuk dengan lebih intensif menggunakan media sosial, prospek bisnisnya terbilang cerah. Permasalahannya adalah regenerasi pengrajin agak tersendat, karena anak muda yang tertarik untuk jadi pengrajin sandal, relatif sedikit. Tapi, jika terbukti menghasilkan cuan yang lumayan, tentu akan lebih banyak anak muda yang tertarik jadi pengrajin. Di sebuah sudut sederhana di Kota Padang Panjang, suara dentingan palu bertemu kulit sapi terdengar teratur. Suara itu berasal dari kedai kecil milik Arlen, seorang pengrajin berusia 61 tahun yang dengan telaten menjaga tradisi pembuatan tarompa datuak, sandal khas Minangkabau yang syarat makna adat dan budaya.
Arlen, penerus keempat dari tradisi ini, tak hanya menjaga keberadaan Tarompa Datuak, tetapi juga menjadikannya saksi hidup perjalanan budaya yang terus ia rawat dengan penuh cinta. Jejak sejarah yang berlanjut. Tradisi pembuatan Tarompa Datuak ini bermula dari kakek Arlen, diteruskan oleh paman dan ayahnya, hingga kini diwariskan kepada dirinya. Usaha ini adalah warisan keluarga. Saya hanya ingin memastikan tradisi ini tetap hidup, ujar Arlen dengan nada tegas. Meski teknologi berkembang pesat, Arlen tetap setia menggunakan metode manual. Dengan alat sederhana seperti pisau, palu, dan pangukua karambia, parutan kelapa tradisional, ia mengolah kulit sapi menjadi sandal berkualitas tinggi. Prosesnya rumit, mulai dari pemotongan kulit sapi hingga ukiran khas yang dibuat secara detail. Keunikan dan tantangan. Semua bahan yang digunakan Arlen alami. Kulit sapi yang ia dapatkan dari rumah pemotongan hewan, RPH, silain bawah diproses tanpa tambahan bahan sintetis, sehingga menghasilkan sandal yang awet dan tahan air. Namun, harga bahan baku yang terus meningkat menjadi tantangan besar. Banyak yang menjual Tarompa tiruan dari luar daerah. Harganya murah, tapi kualitasnya jauh di bawah standar. Itu membuat pesanan saya menurun, keluh Arlen. Meski demikian, ia tetap konsisten bekerja, menghidupkan kedainya dari pukul 9 pagi hingga 5 sore setiap hari. Bukan sekadar pekerjaan. Bagi Arlen, membuat Tarompa Datuak bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga pelipur lara. Kalau tidak membuat Tarompa, saya merasa jenuh. Ini sudah menjadi bagian dari hidup saya, katanya sambil tersenyum. Perjalanan Arlen pun tak selalu mulus. Sebelum membuka usahanya sendiri, ia pernah bekerja dengan orang lain selama 15 tahun. Berkat bantuan dari Basnas, Arlen akhirnya mampu mandiri dan melanjutkan tradisi keluarga ini. Mimpi untuk masa depan. Meski ketiga anak perempuannya belum sepenuhnya terjun ke usaha ini, Arlen tetap optimis tradisi ini akan terus berlanjut. Baginya, Tarompa Datuak bukan sekadar sandal, tetapi sebuah simbol kebanggaan. Padang Panjang harus punya kebanggaan terhadap karya asli seperti ini. Saya ingin tradisi ini dikenal, dihargai, dan diteruskan oleh generasi mendatang, ujarnya penuh harap. Pesona Tarompa Datuak. Dengan harga Rp200.000 hingga Rp250.000 per pasang, Tarompa Datuak buatan Arlen telah menembus pasar di luar Sumatera Barat, seperti Batam, Batu Sangkar, dan bahkan Pulau Jawa. Meski tak memiliki nama usaha, banyak pelanggan yang rela datang langsung ke kedainya untuk memesan sandal yang penuh nilai sejarah ini. Tradisi ini, menurut Arlen, adalah jejak sejarah yang tak boleh hilang. Dalam setiap pasang sandal yang ia buat, ada warisan Minangkabau yang terus hidup, membawa cerita leluhur yang penuh makna. Sayang sekali kalau tradisi ini punah. Padang Panjang harus punya kebanggaan dengan karya asli seperti ini. Tarompa Datuak bukan sekadar sandal, ini adalah jejak sejarah, simbol adat, dan bukti cinta terhadap warisan niniak mamak terdahulu. Saya hanya ingin tradisi ini hidup, dikenal, dan dihargai. Bukan untuk saya saja, tapi untuk Padang Panjang dan generasi selanjutnya, katanya penuh harap. Tarompa Datuak bukan hanya sandal. Ia adalah bukti cinta terhadap budaya, simbol adat, dan kebanggaan akan warisan niniak mamak yang abadi. Sekian mungkin sedikit cerita tentang Tarompa Datuak, warisan budaya Minangkabau yang tetap hidup di tangan Arlen. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.